Oke, baik teman-teman semua. Hari ini kita akan mulai penginstalan tools forensik, di mana tools ini yang akan digunakan pada materi lab untuk computer hacking forensic investigation versi 10. Jadi ini aku ada beberapa modul pelatihan atau modul labnya. Ini ada 14 modul yang nantinya akan kita lakukan penginstalan tools satu persatu. Ini terdiri dari langkah-langkah yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita akan buat dalam simulasi kegiatan lab forensik ini. Yang pertama, untuk modulnya yaitu dengan modul 2, yaitu dengan tema atau topik computer forensic investigation process, di mana ini terdapat beberapa skenario yang akan kita lakukan, dan beserta langkah-langkah penginstalan aplikasinya dan cara menggunakannya. Ini kebetulan sebenarnya ini langkah-langkah ini dilakukan dalam dalam lab ESICONSIL, yaitu pada aku lupa apalagi nama labnya kayaknya. ESICONSIL CHFI. Ini di dalam website ESICONSIL ini, di mana dalam website ini terdapat lab bagi yang mengikuti mengambil computer hacking forensic investigator akan mendapatkan fasilitas lab untuk melakukan simulasi, dan ini juga terdapat beberapa sertifikasi profesional. Ini yaitu diantaranya itu sertifikasi ethical hacker atau C. Ini biasanya bagi teman-teman ingin menggeluti dunia yang biasa kita kenal red team. Ini bagian pentester biasanya, dan banyak lagi. Ini untuk tutorial hari ini kita akan belajar tentang computer hacking forensic investigator atau CHFI. Ini kita view course. Ini biasanya ketika ini ada lembaga resmi yang menyediakan pelatihan ini. Jadi teman-teman tinggal search aja di Google tempat dimana teman-teman berada. Tempat, aku contohin dulu ya, tempat pelatihan ESICONSIL. Kebetulan saya berada di Jogja, jadi aku cari di daerah Jogja ini beberapa tempat training di Jogja itu yang menyediakan sertifikasi ESICONSIL ini. Ini ada banyak. Oke, jadi kita langsung aja ke tutorialnya. Itu pertama, kita skip ini, masuk dalam labnya. Oh ini
kita untuk step pertama yaitu terkait skenario ini lab 1, yaitu ini recovery data from a Windows hard disk. Jadi kita akan merecovery data di hard disk. Kita disuruh untuk melakukan install aplikasinya, yaitu dengan nama isi data recovery wizard. Jadi kita langsung aja praktek, kita cari file aplikasinya. Jadi teman-teman yang ingin aplikasinya nanti tinggal komen aja, sertakan email teman-teman, nanti aku kirimkan lewat email berserta tutorialnya, ini modul tutorialnya. Jadi teman-teman bisa coba sendiri jika ingin mendalami materi ini. Jadi kita cari data recovery tools ini aku sudah samakan di modul di lab yang ada di dalam lab EasyCouncil ini sudah sama foldernya, aku samakan juga. Jadi teman-teman tinggal ikuti aja. Oke, jadi ini kan ini kan sudah mirip kan. Oke, jadi kita disuruh install. Jadi cara installnya itu klik 2 kali sampai ada proses running, tunggu. BTW untuk melakukan agar instalasinya tidak terganggu, saya sarankan teman-teman pada menu Windows Defender-nya itu dimatikan, karena jika ada aplikasi yang dinyatakan tidak atau tidak resmi itu tidak langsung keblok oleh Defender-nya. Oke, kita ikuti, kita oke, baru next, accept. Ini menentukan lokasinya, aku default aja, ini create. Oke, install. Kita tunggu proses installnya. Jadi teman-teman ketika sudah menginstal aplikasinya, ini ada step-stepnya, kemungkinan sama tadi yang kita lakukan. Selanjutnya di tampilan interface aplikasinya itu seperti ini, dan kita diarahkan untuk melakukan testing pada drive. Kebetulan ini kan tadi kasusnya dalam server lab ini, lab EasyCouncil langsung, jadi kemungkinan terkait local disk yang ada daripada modul itu berbeda dengan apa yang kita lakukan extend, karena disk yang ada di dalam lab EasyCouncil ini berbeda. Jadi kita install aja aplikasinya. Jadi aplikasi, disclaimer sedikit, aplikasi ini berfungsi untuk merecovery data yang sudah misalnya kayak sudah terhapus. Jadi bagi teman-teman yang sebagai ingin menjadi praktisi digital forensik, yaitu teman-teman diharapkan mampu melakukan recovery data atau mengambil ulang data yang sudah terhapus. Oke, kita langsung aja, ini cancel, gak usah update, kita tunggu tampilan awalnya gini. Ya, ini tampilan beberapa ini akan muncul, kita close ini.
tampilannya gini. Jadi kemungkinan local disk yang ada dalam modul ini berbeda karena ini langsung live dari server lab di EC Concil. Jadi kita kan sudah melakukan instalasi secara mandiri di lokal kita. Jadi kita misalnya teman-teman mempunyai ingin melakukan pengujian, teman-teman bisa melakukan pada flash disk atau hard disk. Jadi teman-teman coba melakukan delete file atau format flash disknya, ketika teman-teman membuka aplikasi EC Data Recovery Wizard ini dan memilih melakukan scan klik partisi flash disk teman-teman atau hard disk teman-teman yang ingin diinvestigasi, melakukan recovery, klik scan, dan akan menghasilkan hasil kurang lebih seperti begini tampilan. Jadi berupa informasi delete file yang sudah pernah di delete. Ini kurang lebih begini. Jadi ini terkait tadi kasus lab ini, kita diarahkan untuk menemukan file dengan nama 1.txt. Ini kita bisa langsung preview juga, melihat isi filenya, apa dalam filenya ini. Jadi ketika kita sudah mereview dan menemukan bahwa ini benar yang target kita, selanjutnya kita lakukan recovery. Ini ada step-stepnya. Pertama kita checklist file yang ingin direcovery, baru klik recover. Selanjutnya pilih lokasi tempat recovery kita. Ini biasanya default itu ada di dalam dokumen, folder dokumen, review, recover. Kita juga bisa men-select berapa file yang ingin direcovery. Ini contohnya, ini sudah direcovery ke lokal kita. Jadi file sebelumnya 1.txt ini sebelumnya ini file terhapus, tetapi kita bisa dapat mengambilnya lagi dan mengembalikannya ke mengembalikannya file ini ke lokal kita. Kita preview. Ini kita juga bisa men-select, menandai beberapa file yang ingin di recovery. Jadi teman-teman tinggal ikuti aja step-stepnya. Ini ada nomornya. Ini pas step 21 apa yang harus dilakukan, step 22 apa yang harus dilakukan, begitu seterusnya. Oke. Ini kurang lebihnya begini. Oke. Cukup sekian terkait lab 1 ini. Jadi besok video selanjutnya kita akan melakukan lab 2, yaitu performance hash or image calculation. Oke. Ini juga lengkap dengan skenario-nya. Jadi disclaimer sedikit, ini ada lab 2 ada lab 4. Ternyata banyak aktivitas ya dalam satu modul ini. Ada terdiri dari banyak lab, yaitu lab terakhir itu ada pada ini lab 6. Jadi total lab pada modul ini, total percobaan yang bisa kita lakukan ada 6 case. Jadi lab terakhir itu create a disk image file of a hard disk partition. Oke. Cukup sekian, terima kasih, bye bye.